لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر. Nabiullah Dzulkifli alaihi salam. Siapakah Nabi Dzulkifli ini? Nah, ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Ada yang mengatakan Nabi Dzulkifli adalah anak daripada Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub itu punya anak namanya adalah Bishr bin Ayyub, yang kemudian beliau menugaskan Nabi Bishr ini sebagai pewaris dan melanjutkan tugas kenabiannya, yang kemudian beliaulah yang diyakini oleh beberapa orang sebagai Nabi Dzulkifli. Itu pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya bukan anaknya Nabi Ayyub, Nabi Dzulkifli, tetapi salah seorang di antara kaumnya Nabi Ilyasa. Nah, nanti kita akan bahas ada sebuah riwayat mengenai Nabi Dzulkifli ini yang berkaitan dengan kaumnya Nabi Ilyasa. Sebelumnya hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menceritakan tentang Nabi Dzulkifli alaihi salam di dalam Al-Qur'an sebanyak 2 kali. Yang pertama di dalam surat Al-Anbiya ayat 85-86. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa Ismaila, Nabi Ismail, dan ingatlah yaitu kisah tentang Nabi Ismail, wa Idrisa, Nabi Idris, wa Dzulkifli, dan Nabi dan Dzulkifli, kullum minas sabirin, semuanya itu termasuk orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka itu di dalam rahmat kami. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Ada juga berkaitan dengan Nabi Dzulkifli, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Shad ayat 45 sampai ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadina Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulul aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indina laminal mustafainil akhyar. Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa Dzulkifli kullum minal akhyar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan kepada manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Dzulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Wa kullum minal akhyar, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Jadi hadirin jamaah sekalian, 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Dzulkifli. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi Dzulkifli ini seorang nabi atau dia hanya orang soleh saja, dia bukan seorang nabi.
dalam ayat ini, ya khususnya yang pertama yang kita sebutkan, ya, Allah memberikan pujian kepada Dzulkifli, ya, dan Dzulkifli disebutkan dengan berurutan dengan para nabi. Maka para ulama mengatakan, hadirin jamaah sekalian, ya, Dzulkifli ini adalah seorang nabi. Tetapi ada pendapat lain, yaitu pendapat Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Dzulkifli itu bukan seorang nabi, tetapi beliau hanyalah seorang yang soleh dan bijak serta adil. Ya, orang yang soleh, bijak dan adil. Jadi bukan seorang nabi. Walaupun jumhur, ya mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Dzulkifli alaihi salam adalah seorang nabi. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir dan Ibnu Majih, ya, dan Ibnu Najih meriwayatkan dari Mujahid bahwa Dzulkifli, ya, bukan seorang nabi menurut beliau, tetapi hanya seorang lelaki yang saleh. Dan ada juga riwayat dari Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, ya, melalui jalur riwayat Daud bin Hindi dari Mujahid, ia berkata. Nah, ini kisah tentang Nabi Dzulkifli ini ada di dalam satu riwayat ini, yaitu, ya, tentang Nabi Ilyasa yang sudah di akhir hayatnya. Kemudian Nabi Ilyasa ingin mencari seorang pengganti yang bisa menggantikan beliau untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat, ya, Nabi Ilyasa. Maka ketika itu Nabi Ilyasa bertanya kepada kaumnya, ya, siapa di antara kalian ini yang siap untuk aku uji untuk menanggung beban yang sangat berat ini? Dan Nabi Ilyasa kemudian memberikan 3 tugas. Yang siap 3 hal ini, maka dia akan diangkat untuk menjadi sebagai pengganti Nabi Ilyasa. Apa itu? Yang pertama, ya, tidak tidur. Yang pertama yaitu berpuasa pada siang hari. Yang kedua bangun pada malam hari. Yang ketiga tidak mudah marah. Ya. Pada siang harinya dia harus puasa, pada malam harinya dia harus bangun. Yang ketiga apa? Tidak mudah marah. Ya. Maka ternyata ada seseorang yang mengangkat tangan. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan Dzulkifli, Nabi Dzulkifli. Ya. Sampai orang-orang melihat semuanya kepada orang itu, karena pekerjaan ini sangat sulit, ya. Puasa di siang hari, beribadah di malam hari, tidak tidur pada malam hari, hadirin jamaah sekalian, dan tidak mudah marah. Ya. Sangat sulit pekerjaan ini. Kemudian ada seseorang yang angkat tangan, kemudian menyebabkan orang-orang banyak yang menoleh kepada orang itu. Maka ternyata esok harinya ditanyakan lagi oleh Nabi Ilyasa. Siapa di antara kalian, di antara rakyatnya ini, masyarakatnya ini, siapa di antara kalian yang sanggup untuk berpuasa di siang hari, ya, bangun pada malam hari, dan juga tidak mudah marah. Ternyata orang yang kemarin menunjuk tangan, kembali lagi tunjuk tangan. Yang kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu menjawab, "Ya, aku sanggup." Maka akhirnya hadirin jamaah sekalian, ya, Nabi Ilyasa kemudian mengangkat orang ini sebagai pengganti beliau. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis berkata kepada syaitan-syaitannya, ya, "Alaikum bi fulanin fa'ayahum dzalika." Ya, kata iblis, kalian harus goda orang itu. Ya. Maka ternyata setan-setan tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu untuk menggoda Nabi Dzulkifli. Akhirnya kata iblis, ya, da'uni wa iyyah. Ya. Maka kata iblis, sudah, biarkan aku saja yang menggoda beliau. Maka akhirnya iblis datang kepada Nabi Dzulkifli dalam bentuk fi suratin syaikhun kabir. Ya, dia datang dalam bentuk seorang lelaki tua.
Datang syaitan dalam seorang laki tua kemudian berkata kepada Nabi Dzulkifli, ya, wahai ya Dzulkifli, saya ini mempunyai masalah dengan kaumku. Ya. Kaumku sudah berbuat zalim kepadaku. Dan dia datang ketika waktu siang hari. Yang mana Nabi Dzulkifli tidurnya itu hanya di waktu siang hari itu saja. Jadi beliau tidak ada waktu tidur yang lain lagi. Dia hanya tidur qailulah, ya tidur sedikit di siang hari, hadirin jamaah sekalian. Nah, setan ini sengaja dia datang untuk menggoda agar Nabi Dzulkifli marah. Ya, dia biar bisa menggoda Nabi Dzulkifli. Maka datanglah dia di waktu siang hari ketika Nabi Dzulkifli tidur. Maka dia menggedok rumah Nabi Dzulkifli mengatakan, wahai ya Dzulkifli, aku ini seorang tua yang memiliki masalah dengan kaumku. Mereka sudah berbuat zalim kepadaku. Kemudian akhirnya setan ini, ya iblis ini kemudian bercerita panjang menyebabkan waktu tidur Nabi Dzulkifli yang sedikit itu habis. Ya, tidak memiliki waktu tidur. Maka kata Nabi Dzulkifli, nanti sore kamu datang ke majelisku. Silakan kau datang ke majelisku, nanti aku akan selesaikan masalahmu. Akhirnya setan itu pergi, akhirnya Nabi Dzulkifli tidak tidur. Sore hari ketika Nabi Dzulkifli ya duduk di majelisnya, dia sudah tunggu mana orang tua yang ingin melaporkan tentang keadaannya. Ternyata orang tua ini tidak datang. Sampai di esok harinya ditungguin oleh Nabi Dzulkifli, nggak datang-datang juga. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ternyata ketika Nabi Dzulkifli sudah mau tidur lagi di waktu qailulah ini, si setan ini tadi yang menyerupai, ya iblis yang menyerupai kakek tua itu datang lagi mengganggu tidurnya Nabi Dzulkifli. Ya, kemudian dia mengedor, ya kemudian Nabi Dzulkifli, siapa itu? Aku kakek tua yang kemarin melaporkan masalahku kepadamu. Kata Nabi Dzulkifli, aku sudah menunggumu dari kemarin sore. Kemana engkau? Kenapa tidak datang? Ya, kata si kakek tua ini, wahai Nabi Dzulkifli, wahai Dzulkifli, ketahuilah bahwasanya kaumku itu adalah orang yang sangat buruk perangainya. Ketika mereka mendapatkan aku ingin melaporkan keadaan mereka kepadamu, mereka kemudian memberikan hak-haknya kepadaku. Tetapi ketika kemudian aku tidak jadi melaporkannya, kemudian mereka tarik lagi hak-haknya yang sudah mereka berikan kepadaku, hak-hakku yang sudah mereka telah berikan kepadaku. Kata Nabi Dzulkifli, nah 2 hari dia sudah terganggu tidur siangnya, tidak bisa tidur siang lagi. Kata Nabi Dzulkifli, kamu datang lagi nanti sore atau nanti malam, akan aku selesaikan lagi masalahmu. Pergilah orang tua ini, hadirin jamaah sekalian, dan ketika sore dan waktu malam Nabi Dzulkifli tunggu lagi. Mana orang tua yang ingin diselesaikan masalah, ternyata tidak datang juga. Sampai kemudian di hari yang ketiga, ketika Nabi Dzulkifli ingin istirahat lagi, maka kemudian Nabi Dzulkifli berkata kepada para keluarganya, tolong dijaga. Ya. Jangan ada satu orang pun yang memasuki rumahku ini. Minta tolong jaga keluarganya. Karena kenapa? Ya, Nabi Dzulkifli pengen istirahat. Karena 2 hari dia sudah tidak tidur, meladenin si kakek tua ini. Maka beliau minta tolong dijaga biar tidak ada satu orang pun yang masuk ke rumah ini. Ternyata kakek tua itu datang lagi dan mendapatkan banyak keluarganya yang berjaga rumah Nabi Dzulkifli. Kemudian beliau minta izin, ya, untuk, ya, saya sudah berjanji kemarin kepada beliau untuk bertemu. Kata keluarganya, enggak, kami enggak bisa. Kami sudah dipesan oleh dia untuk tidak menemui siapapun. Ya, siapapun tidak bisa menemui beliau. Nah, karena kemudian keluarganya tidak mengizinkan, akhirnya si kakek tua ini pergi. Kemudian dia melihat, ya, ada satu lubang angin, dan akhirnya dia masuk melalui lubang angin itu dan mengedor masuk ke dalam rumahnya Nabi Dzulkifli dan mengedor kamarnya. Ya, maka ketika Nabi Dzulkifli bangun, ya, kenapa kok engkau bisa masuk ke sini? Ya, kata kakek tua ini. Ya, bukankah aku sudah melarang keluargaku untuk engkau masuk ke sini? Siapapun masuk ke sini, masuk ke rumahku. Ya, maka kata kakek tua itu, ya, aku tidak ada, memang aku tadi pengen masuk, tapi ternyata keluargamu tidak
tidak mengizinkan aku untuk masuk. Coba engkau lihat dari mana aku masuk. Maka Nabi Zulkifli langsung ke depan rumahnya, dilihat pintunya masih terkunci. Maka Nabi Zulkifli sadar, ini bukan manusia. Siapa engkau? Apakah engkau ini adalah musuhnya Allah? Ya. Maka kata iblis, ya benar, aku adalah iblis yang bertujuan untuk menggodamu agar engkau marah. Tapi ternyata aku tidak berhasil untuk menggodamu, ya, yang kemudian engkau tetap ya, istiqomah untuk menjaga 3 hal ini, yaitu berpuasa di siang hari, kemudian tidak tidur di malam hari, dan tidak mudah marah. Dan akhirnya iblis melarikan diri, dan Nabi Zulkifli kemudian, ya, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan julukan Zulkifli, orang yang siap untuk memegang atau memikul sesuatu yang berat. Nabi Zulkifli artinya adalah ya, Zulkifli, yaitu orang yang mampu untuk atau orang yang mempunyai kesanggupan untuk memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Nah, itu tadi kisah mengenai Nabi Zulkifli alaihi salam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ada lagi satu kisah tentang tentang Al-Kifli, ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ya, yaitu ada seseorang, kanal kiflu min bani Israel la yatawarra min dzambi amalihi fa'atatu imra'atun fa'ataha 60 dinaran, ya, yaitu seseorang dari kalangan Bani Israel yang dia ini tidak bersifat wara' daripada dosa-dosa, ya. Maka suatu saat ya, dia mendatangi seorang wanita, dan kemudian dia memberikan 60 dinar bagi wanita tersebut, ya. Untuk apa? Agar dia bisa berhubungan dengan wanita ini. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika si laki-laki ini tadi ya, sudah berada di atas perut wanita itu, sudah ingin melakukan hubungan suami istri, hadirin jamaah sekalian, ya, kemudian ternyata wanita ini menangis. Ya. Maka kata orang ini berkata, ma yubkik, ya, apa yang membuat engkau ini menangis? Aakrah tiki, apakah engkau membenci aku? Qala la walakin hadza amalum lam a'malahu. Ya, tapi kata dia, ya, aku ini belum pernah melakukan perbuatan ini walaupun sekali. Ya. Kemudian dia bilang, kenapa kok engkau mau sedangkan engkau belum pernah berbuat hal ini sama sekali? Ya, dia bilang, aku terpaksa. Aku mempunyai kebutuhan yang harus aku penuhi, dan aku gak bisa lagi cari dari mana uang itu aku dapatkan. Terpaksa aku melakukan hal ini. Ya. Maka kemudian ya, si laki-laki ini tadi kemudian berdiri dari tempat tidurnya, kemudian uang dinar itu diberikan kepadanya, ya, kemudian dia berkata, pergi engkau dan bawa uang ini, dan dia berjanji, ya, wallahi la ya'sillahi al-kifli abadan, ya, demi Allah aku tidak akan pernah ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata min lailatihi fa asbaha maktuban ala babihi qad ghafarallahu lil kifli. Maka ternyata malam itu ketika dia tidak mau berzina tadi, dan dia sudah berjanji tidak mau bermaksiat kepada Allah, Allah cabut nyawanya, dia meninggal dari dunia. Fa asbaha maktuban ala babihi, kemudian ternyata ada tulisan di atas pintunya, apa itu? Qad ghafarallahu lil kifli, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya Al-Kifli. Nah, hadirin jamaah sekalian, ada juga riwayat seperti ini di dalam kitab Sunan Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad, ya, hadis ini. Tapi hadirin jamaah sekalian, hadis ini juga dipertentangkan oleh para ulama. Dalam masalah sanad ada yang mempermasalahkan, ya, karena ada seorang perawi yang tidak dikenal, ya, di dalam sanad, yaitu yang bernama Sa'ad. Ya. Orang ini tidak dikenal oleh para ahli hadis. Itu yang pertama. Toh kalaupun hadis ini sahih, tetapi yang dimaksud dengan hadis ini bukan Nabi Zulkifli yang kita ceritakan tadi, karena namanya adalah Al-Kif, bukan Zulkif,
bukan Dzulkifli. Jadi ini kisahnya berbeda dengan Nabi Dzulkifli yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi ada riwayat yang menceritakan tentang Al-Kifli ini, tapi dia bukan Nabi Dzulkifli. Itulah singkat cerita tentang Nabi Dzulkifli alaihi salam. Intinya hadirnya mas sekalian, Nabi Dzulkifli itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau hanya orang soleh saja. Ya. Dan hadirin jamaah sekalian, ada yang berpendapat beliau anaknya Nabi Ayub, dan juga ada yang berpendapat beliau adalah salah seorang pengikut daripada Nabi Ilyasa, yang kemudian Nabi Ilyasa alaihi salam memberikan tugas beliau 3 hal, dan beliau menggantikan Nabi Ilyasa di dalam mengurusi masyarakatnya yang sudah kita bahas tadi. Itulah tentang Nabi Dzulkifli, beberapa riwayat. Dan memang kisah tentang Nabi Dzulkifli ini tidak banyak di dalam riwayat-riwayat, hanya sedikit saja.